warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevira Regita Amanda. Saya mahasiswi dari STIT Fathahilah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 1. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan pemikiran modern dunia Islam. Yang mana judulnya itu Judulnya itu modernisasi dan sekularisasi Islam di Indonesia, di negara kita ya, Indonesia. Nah, teman-teman semua, alangkah baiknya kita langsung lanjut saja ya ke materinya. Kan judulnya modernisasi dan sekularisasi Islam di Indonesia ya. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama ada modernisasi dulu ya, sebelum kita lanjut ke sekularisasi. Jadi tuh, modernisasi itu modern dan modernisasi itu walaupun terdengar sama, tapi itu maknanya itu berbeda gitu ya. Jadi tuh kalau modern itu sesuatu yang berkaitan dengan zaman sekarang dan berbau-bau baru. Tapi kalau misalnya modernisasi itu proses menuju modernnya gitu. Kayak misalnya teknologi gitu ya, kan makin tahun makin canggih ya, kan gak mungkin teknologi itu ya di situ-situ aja gitu kan, ngestak di situ kalau bahasa kitanya ya. Terus kayak misalnya lagi ilmu pengetahuan, gak mungkin kan kita memiliki ilmu pengetahuan yang di situ-situ aja gitu. Kita harus berkembang gitu. Modern itu kayak berkembang gitu, jangan ketertinggalan sama negara lain gitu kan. Kalau misalnya negara lain sudah maju, maka kita juga harus meningkatkan rasa, wah iya nih, negara lain aja udah maju, berarti negara kita juga harus maju gitu kan. Nah, Indonesia itu adalah negara yang berkembang, bukan maju. Indonesia itu belum dikatakan maju, hanya sekedar berkembang. Kan kalau misalnya maju kayak misalnya Cina nih, banyak memproduksi kayak misalnya kayak kosmetik gitu kan. Nah, Indonesia itu ngeluarin produk apa sih yang sering digunakan sama rakyat Indonesia itu sendiri gitu kan. Nah, dan kita juga itu harus bisa membuktikan nih kepada negara-negara lain bahwa negara Indonesia juga memiliki produk yang gak kalah canggihnya sama negara-negara di luar sana. Jangan mau kita negara Indonesia tertinggal jauh gitu kan, mau dari segi teknologi atau dari segi ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, jadi pada kesimpulannya itu, kalau modern itu istilah menggambarkan keadaan atau sifat saat ini. Tapi kalau modernisasi itu proses dimana perkembangan itu menuju modern tersebut gitu kan. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan tadi ya, contohnya kayak teknologi, kayak kendaraan gitu kan. Nah, itu salah satu contoh dari pembahasan modernisasi. Sekarang kita langsung masuk ke yang kedua, yaitu sekularisasi. Jadi sekularisasi itu proses hilangnya pengaruh agama gitu dalam kehidupan masyarakat. Kayak contohnya dalam aspek sosial, terus pendidikan, dan terakhir dalam aspek budaya. Ini sudah banyak sekali ya pemisahan gitu. Modernisasi dan sekularisasi juga merupakan sesuatu yang terkait dengan perkembangan pemikiran dunia Islam. Nah, kan modernisasi itu suatu pembaharuan dan penyesuaian
ajaran Islam dengan perkembangan zamannya. Sedangkan kalau sekularisasi itu pemisahan antara agama dan negara. Kayak tadi tuh, penjelasan sekularisasi itu hilangnya pengaruh agama dalam kehidupan bermasyarakat kan. Gerakan modernisasi pemikiran Islam di Indonesia dimulai pada abad ke-19. Pada saat itu, umat Islam di Indonesia mulai menyadari akan ketertinggalannya dari bangsa barat, baik itu dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, maupun politik. Nah, untuk mengejar ketertinggalan tersebut, maka umat Islam mulai menggagas pemikiran-pemikiran baru yang dapat membawa Islam ke arah modernitas. Nah, itu bahwa Islam itu udah mulai ada pemikiran gitu buat negaranya maju gitu kan. Modernisasi seringkali terkait dengan globalisasi dan memberikan pengaruh pada tatanan sosial dan intelektual, termasuk masuknya budaya asing ke dalam masyarakat. Nah, globalisasi juga membawa permasalahan bagi sekularisasi, di mana ajaran dan dogmatisme agama termasuk Islam menjadi bahan kritis bagi pemeluknya yang mengalami pemikiran pandangan sesuai dengan realita zaman. Nah, dan hasil daripada itu, Islam dalam pandangan ini membangkitkan akal dari tidurnya dan menyerukan untuk menentang prasangka-prasangka yang tidak rasional. Islam menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk tidak dibelenggu, melainkan harus membimbing diri mereka sendiri dengan menggunakan ilmu dan pengetahuan tentang alam semesta dan tentang masa lalu. Islam mengajarkan untuk menjauhkan diri dari keterikatan eksklusif kepada segala sesuatu dan meyakinkan kepada diri kita sendiri bahwa kenyataan yang kita terima tidak selalu menjadi bukti pengetahuan atau kecerdasan. Karakteristik modernisasi dan sekularisasi dalam pemikiran Islam. Modernitas mengasumsikan bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Dengan semangat kritis ini, modernitas memiliki ambisi untuk meruntuhkan pemahaman-pemahaman tradisional yang dianggapnya sesat, yang dipenuhi mitos dan tahayul, stagnasi, dan ketertinggalan. Oleh karena itu, tujuan utama modernisme adalah untuk menggulingkan tradisi lama yang dipenuhi mitos dan tahayul dan digantikan oleh tradisi baru yang berdasarkan rasionalitas dan pengetahuan ilmiah, serta menggantikan mitos dengan logika. Karakteristik sekularisasi menurut Nurcholish dimaksudkan sebagai lembaga bagi umat Islam untuk membedakan, bukan memisahkan urusan dunia dan akhirat. Dengan kata lain, Nurcholish berusaha memberikan penafsiran baru terhadap istilah tersebut, di mana istilah sekularisasi digunakan sebagai sarana untuk menjadikan ajaran Islam yang lebih relevan dan terdekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya, sekularisasi dan sekularisme itu memiliki perbedaan menurut pandangan Nurcholish. Kesimpulan pada pembahasan ini, pada dasarnya modernisasi tidak harus dianggap sebagai sesuatu yang fundamental dan ditolak jika merujuk pada ajaran Islam. Islam sebagai agama yang universal tidak menghambat manusia untuk berkembang, namun menuntun mereka untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip Islam.
Dan agama juga memiliki identitas universal dan dapat beradaptasi dengan berbagai etnis, budaya, dan zaman. Meskipun dihadapkan pada sekularisasi, daya tarik khas agama tetap signifikan dan sulit diabaikan. Walaupun beberapa individu menolak akan keberadaan agama, namun agama tetap memiliki makna yang mendalam bagi manusia. Mungkin cukup sekian dari saya.